James Davis, Woracit kanan maksudnya kepada Nakin, lalu jauh dari Nakin lah Woracit yang juga tampil di Piala AFF 2020, Bung Doni. Ya, Woracit kita sendiri tahu berandil dalam menciptakan gol. Ya, sebuah perebutan bola yang baik sekali. Lama kita lihat Muhammad Ridwan, tapi memang sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Cahaya Pipat terhadap Muhammad Ridwan tadi, Bung Doni. Ya, jelas ini adalah sebuah keuntungan buat timnas Indonesia. Tentunya akan ada sebuah tendangan bebas, di mana kita tahu beberapa kali tendangan bebas yang dilakukan dan beberapa kali pula itu hampir saja menjadi sebuah peluang untuk sebuah gol. Dan lagi-lagi kita lihat di sini masih ada Mark Klok, dan bedanya sebelumnya sering berdua dengan Egy, tapi sekarang ada seorang Abimanyu. Abimanyu, Mark Klok, oh langsung ke Abimanyu di kotak penalti. Abi Juru hanya menghasilkan tendangan gawang ya, nampaknya, Bung Doni. Ya, mungkin agak sedikit terlambat atau terlalu cepat bola yang dicoba dipassing kepada Abimanyu. Mungkin sebuah trik yang ingin coba dilakukan, sebuah variasi terhadap eksekusi tendangan bebas, tapi menjadi mubazir sepertinya, Bung Adi. Rizky do, cantik sekali Rizky. Rahmat, Mark Klok, umpan terobosan ke depan, gagal kita Mark Klok. Oh, hati-hati, kita lihat Patrick. Masih Patrick berusaha melewati para pemain Indonesia. Hati-hati di kotak penalti. Dihadapi oleh Rizky Ridho. Ke belakang ada Benyamin. Hati-hati di kotak penalti. Shooting langsung hasil shooting dari Cahaya Pipat tadi menjebol gawang dari Hernando Ari Sutariyadi. Nampaknya gol dilakukan oleh Weratep tadi, Bung Doni. Ya, pemain yang memang bisa dikatakan diajak alumnus daripada AFF 2020. Weratep Pompan akhirnya bisa menciptakan gol. Tentunya ini sebuah gol yang sedikit banyak menjatuhkan mental pemain Indonesia, karena kita tahu bagaimana Indonesia berusaha tampil untuk tetap konsentrasi, tetap tampil baik. Tapi memang ini saya melihat memang ada sebuah scrimmage seperti sebenarnya, di mana akhirnya dia dengan bebas bisa melakukan sebuah tendangan yang kita lihat. Ya, sangat bebas kita lihat pergerakan dari Weratep. Ronaldo Kuete sedikit terlambat untuk bisa menutup pergerakan dari Weratep. Ya, sebenarnya Dewangga sudah hampir mencuri bola yang tadi di umpan yang diberikan oleh seorang Ben Davis. Ini kita lihat. Aduh, hampir saja Bung Adi. Terlambat. Clearance yang gagal tadi dari Dewangga dan bola mengarah ke Weratep. Dan Ronaldo pun telat untuk menutup pergerakan dari Weratep. Dengan leluasa langsung menghujam tendangan dengan kaki kanan dan menjebol gawang dari Hernando Ari Sutariyadi. Dengan demikian Indonesia tertinggal 0-1 dari Thailand di babak pertama perpanjangan waktu semifinal SEA Games 2022 ini, Bung Doni. Tapi saya yakin ini tidak mutlak kesalahan seorang Dewangga, karena kita lihat tadi sebenarnya walaupun memang Dewangga tidak berhasil melakukan clearance, bola itu sempat menyentuh kaki Ronaldo Kuate dan akhirnya malah kembali lagi ke seorang Weratep yang melakukan tendangan dan akhirnya menciptakan gol. Mari kita berharap semoga Indonesia juga bisa mendapatkan kemenangan. Masih tersisa waktu tentunya yang sangat banyak, Bung Adi. Ya, masih banyak waktu untuk bisa menyamakan kedudukan Indonesia. Fakhrudin, Rahmat Irianto, masih Rahmat. Kartu kuning didapatkan oleh Rahmat Irianto dari wasit tadi, Bung Doni. Dianggap sangat keras untuk mengambil. Ya, mari kita lihat. Cahaya Pipat. Ya, 50-50 kalau saya lihat, tapi memang reaksi yang dicoba diekspresikan oleh cara Pipat itu yang sedikit banyak akhirnya membuat wasit mungkin mengambil kartu kuning. Dan pergantian pemain ya, Ben Davis dikatakan William Gabriel Widerso, yang salah satu juga pemain keturunan dari Swedia yang dimainkan tentunya bersama dengan Patrick Gustafsson. Pemain yang juga memiliki tubuh badan yang sangat tentunya tinggi badan yang sangat ideal.
Ada Gabriel, William Gabriel. Tinggal 0-1. Pelanggaran terhadap Abimanyu dilakukan oleh Patrick. Ada Pang Bangkir Thailand, jadi ditunjuk dipercaya sebagai manajer Thailand. Kabuaya sangat baik. Sadil Ramdhani, masih Sadil, gagal Sadil untuk melewati para pemain Thailand. Woracit pada Patrick, berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho. Ini Rahmat Irianto. Kabuaya ke tengah pada Rahmat, sangat baik. Ada Sadil Ramdhani, masih Sadil Ramdhani, sangat baik Sadil, angkat langsung. Dibiarkan saja, bukan sebuah penalti tadi. Kini Ekanit Panya Thailand. Gabriel Williams sangat baik. Maklok untuk mencuri bola. Fahrudin ke tengah. Rahmat tadi. Maklok di posisi kanan, langsung umpan ke depan, arahkan kepada Ridwan. Jatuh kepada Ronaldo. Masih Ronaldo ke kanan. Ada kita lihat Sadil Ramdhani, masih Sadil di kotak penalti. Sadil shooting tadi nampaknya mengenai kaki dari sayap kipat tadi, Bung Doni. Ya, dua kali ya percobaan serangan yang dibangun dari sisi kiri pertahanan Thailand yang dilakukan oleh seorang Sadil Ramdhani. Dan tadi kita lihat dalam kesempatan yang kedua kalinya bagaimana melibatkan juga seorang Ronaldo Kuate. Jadi memang di sini lihat harusnya Sadil memang tidak terus melakukan usaha dengan secara individu atau sendiri, tapi harus juga bisa melibatkan pemain-pemain lain yang paling tidak akan membantu untuk membuka celah-celah daripada lini pertahanan Thailand. Banyak kita lihat Benjamin Davis kah? Ya, Ben Davis sudah digantikan tentunya Bung Hadi. Kita tahu tadi William Gabriel ya masuk. Gabriel. Nampaknya Arfan Doloh. Ya. Digantikan nomor punggung 15 dari Thailand. Terjatuh Arfan Doloh. Jatuh rapat Satam. Inilah jatuh rapat Satam. Biasa berposisi sebagai bek kiri sesungguhnya. Yang akan mengawal pergerakan dari Sadil Ramdhani. Iya, betul sekali. Kesulitan tadi kita lihat Arfan Doloh. Betul. Tepat sekali Bung Hadi. Ekanit Panya. Maklok gagal untuk mengontrol bola dengan sempurna tadi. Mark Anthony Klok. Sadil Ramdhani. Indonesia, Maklok, Abimanyu. Dewangga. Langsung umpan yang terlalu terburu-buru dan tidak sempurna dari Dewangga. Ya. Kita lihat memang sisi kiri penyerangan daripada Indonesia ini sedikit tidak terlalu ngalir bolanya, Bung Hadi, dan terlihat memang ketimpangan gimana terlalu banyak menggantungkan kepada seorang hati-hati Woracit. Tangan gawang saja Woracit tadi. Ya, Rizky Ridho jangan terlalu berharap para pemain Thailand untuk memberikan moral fair play. Dewangga sudah bersiap masuk. Rahmat Irianto. Salah Rahmat memberikan bola tadi. Saja membahayakan pertahanan Indonesia. Bola mengarah ke Patrick Gustafsson. Hasil diserobot saja oleh Fahrudin. Indonesia jangan terlalu mengikuti alur Thailand di sisa-sisa waktu ini yang sedikit agak melambat, Bung Doni. Andika masih mengatakan
Dewangga. Ya, jelas ini akan menjadi pemain terakhir yang bisa digantikan atau dimasukkan ke Indonesia. Ingat memang sudah 5 total ya pemain yang dimasukkan oleh Sintayong. Dan tentunya buat pemain yang tentunya kita tahu bahwa hanya tersisa sekitar 18 menit ya tentunya. Yang mari kita berharap tentunya Indonesia. Tidak offside. Ya. William di kotak penalti belum keluar pertandingan. Sadil Ramdhani sangat baik pada Abimanyu, kembali pada Sadil, kembali pada Abinagi. Oh, hati-hati, pelanggaran untungnya dilakukan terhadap Abi oleh Akanit Panya. Sadil Ramdhani sangat baik, pelanggaran dilakukan oleh Sadil. Kita lihat terhadap jatuh rapat. Inilah Sadil Ramdhani. Ya, saya setuju dengan Bung Adi dalam arti bagaimana kita bisa meningkatkan mungkin gaya serang atau mungkin kecepatan, mengingat bahwa kita sepertinya terbawa oleh mungkin pola permainan daripada Thailand yang cenderung mencoba melambatkan permainan, karena mereka tentunya tahu kekuatan dari Indonesia adalah sebuah kecepatan. Ronaldo berduel, kita lihat dengan Woracit, Firza Andika yang menggantikan posisi Dewangga. Catatan dengan Firza adalah posisinya back kiri, tapi justru Dewangga yang lebih dipercaya sebagai back kiri dibanding Firza yang berposisi asli sebagai back kiri. Rahmat Irianto. Namanya jatuh rapat benar dipersiapkan untuk mengawal Sadil, memang sangat cepat pergerakan Sadil. Oh, terlepas tadi kita Fahrudin. Hati-hati Fahrudin. Ini bola direbut para pemain Thailand. Ada Weratep, masih Weratep, dan tengah belakang kita lihat Yapat pada Nakin. Ada sedikit masalah dengan kaki Nakin nampaknya. Harus terduduk Nakin Wisetchat. Dan sangat pintar para pemain Thailand untuk memanfaatkan momen-momen yang membuat Indonesia kehilangan konsentrasi gitu. Iya. Terlepas memang hal tersebut Bung Hadi, tapi kita tahu ini kan laga yang berlangsung sangat ketat ya. Kedua tim sebenarnya tetap saya katakan berimbang, terlepas skor memang sekarang Thailand masih memimpin 1-0. Jadi tentunya sedikit banyak menyita banyak energi kepada para pemain. Di sini kita lihat sudah ada beberapa pemain yang mengalami kram. Ingat ini adalah masa perpanjangan ekstra waktu ya. Bagaimana kita Benjamin Davis sangat bebas berkreasi, clearance yang salah dari atau tidak sempurna di Dewangga. Buat tadi kita lihat Weratep mendapatkan posisi untuk bisa mencetak gol dengan leluasa. Inilah Weratep, Guapan. Ini juga itu memungkinkan Indonesia. Berburu-buru dari Muhammad Ridwan kepada Sadil. Kanit Panya ke belakang, ada Jonathan Kamdi. Coba tenang Jonathan, umpan jauh ke depan, arahkan kepada Patrick. Tapi memang bola terlalu jauh. Umpan di belakang Jonathan kepada Patrick Gustafsson. Kini Fahrudin. Langsung ke depan ada Rahmat Irianto. Memang benar jatuh rapat dipersiapkan untuk mengawal Sadil. Kini Kanit Panya. Harus hati-hati Rahmat Irianto, sudah mendapatkan kartu kuning. Sampai dia sudah mendapatkan kartu kuning kedua ataupun kartu merah, Bung Doni. Ya, dan jangan sampai Kanit Panya ini dilepas, karena kita tahu dia memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling sangat baik, dan sering melakukan umpan bahkan tembakan langsung ke gawang. Dengan bebas buat Thailand, Kanit Weratep langsung ke depan, sangat baik terhadap pada Patrick. Masih Patrick, kembali dikatakan oleh Rahmat. Belakang ada Weratep, masih Weratep ke tengah. Peyapat, masih Peyapat, ada Fahrudin. Sangat baik para pemain Thailand. Kanit kembali pada Kanit, pelanggaran dilakukan oleh Kanit, kartu kuning nampaknya untuk Kanit dari wasit Ali Yahya Al-Mula dari Uni Emirat Arab. Ya, tackle yang terlambat
dihambat tadi oleh Kanit dan akhirnya malah menginjak kaki dan membuat dia harus digajar dengan kartu kuning. Kanit tanya yang sudah mencetak 2 gol untuk Thailand, di mana dia menciptakan 2 gol pada saat Thailand mencukur Singapura 5-0. Perpanjangan waktu pertama telah usai, harus segera berpindah posisi Indonesia dan juga Thailand, di mana Indonesia saat ini tertinggal 0-1 dari Thailand lewat gol yang diciptakan oleh Weratep. Dan nampaknya memang Indonesia sebetulnya sudah agak sedikit bangkit di babak kedua dan juga di panjang waktu ini. Indonesia sebenarnya bermain cukup lumayan, Bung Doni, tapi harus tertinggal lewat kesalahan yang dilakukan para pemain Indonesia sehingga gol Weratep tidak harus terjadi di babak pertama perpanjangan waktu tadi, Bung Doni. Ya betul, memang sangat disayangkan ya, sebuah kesalahan yang akhirnya berakibat fatal. Tapi lagi-lagi kita melihat sebenarnya memang setuju dengan Bung Hadi, kita pernah sempat mendapatkan momentum kembali di akhir-akhir babak kedua, di mana kita justru bermain lebih tentunya rapih lagi, di mana aliran bola jauh lebih baik lagi, dan bagaimana seorang Syahrian Abimanyu dan juga kita tahu Salih Ramdhani sedikit banyak memberikan ancaman, dan ini tentunya harus tetap tersisanya 15 menit lagi, kita harus mungkin mau tidak mau Bung Hadi lebih berani melakukan serangan dibanding mencoba menunggu bola. Dan masuknya Abimanyu jelas, Bung Doni, benar-benar bisa membawa perubahan ya. Tadinya kita mulai ditekan, tapi masuknya Abi dan juga Sadil langsung membawa perubahan, walaupun tidak terlalu bisa mendominasi ke pertahanan Thailand, tapi setidaknya tidak benar-benar ditekan oleh Thailand di babak kedua dan juga perpanjangan waktu babak pertama tadi, Bung Doni. Ya, tapi tentunya juga perlu sebuah kesabaran untuk tidak terlalu buru-buru melakukan sebuah passing yang akhirnya kembali bisa direbut oleh Thailand. Dan kita tahu sebenarnya kita bisa memegang bola lebih lama, mencoba mengontrol pertandingan, mengingat sudah tidak jalan lain untuk menguasai bola atau langsung melakukan sebuah serangan yang lebih cepat, yang lebih taktis, dan tentunya kalau bisa lebih memberikan peluang Indonesia untuk bisa mengejar ketertinggalan kita ini. Ali Yahya Al-Mula berasa saat lagi akan dia telah ditiup tadi dimulai pertandingan babak kedua. Abimanyu langsung ke depan, arahkan kepada Firza Andika, kontrol yang baik dari Firza, langsung di kotak penalti dalam penjuru karena mengenai kaki dari main Thailand tadi. Inilah Firza Andika, pemain asal Persija Jakarta. Banyak pemain yang menyerbu kotak penalti untuk menyambut tendangan penjuru. Semoga saja bisa menjebol gawang Thailand. Ada sekitar 5 pemain di area kotak penalti. Ada Kang Buaya tadi kita lihat berikan aba-aba Mark Loh, lakukan sudah berbahaya dan hanya dipetik dari udara tadi oleh Kawin. Dan memang lagi-lagi Kawin berhasil menggagalkan serangan lewat tendangan penjuru dari Indonesia tadi, Bung Doni. Ya, berbeda dengan tendangan penjuru sebelumnya dilakukan oleh Mark Lock, di mana kadang melalui tiang jauh atau malah tipis kepada tiang dekat. Tapi memang kali ini umpannya, tendangan penjurunya terlalu mudah untuk diambil oleh seorang Kawin Tamsat Canan. Ya, Indonesia tentu saja sangat ingat dengan Kawin saat di penyisihan Indonesia kalah 4-2 dari Thailand. Penjaga gawang saya itu Kawin, dan menang di leg kedua final Piala AFF 2016, tapi sempat dikalahkan Indonesia lewat gol Rizky Pora dan juga gol tendangan, maksudnya sundulan kepala Ansa Muyama Prakata saat Indonesia menang 2-1 di leg pertama final Piala AFF 2016. Tadi dipersiapkan, kita lihat Rio Fahmi nampaknya akan menggantikan Rahmat Irianto, umpan terobosan yang salah, dan saat itu juga pemain Thailand harus keram. Nampaknya Indonesia terus untuk melakukan kesempatan ini. Abimanyu biarkan saja oleh pemain Indonesia. Maklok Kambuaya, Ricky Kambuaya, kontrol yang baik, kita lihat Salih Ramdhani beberapa mendapatkan pengawasan yang sangat ketat dari jatuh rapat. Abimanyu, umpan terobosan, arahkan langsung masuknya kepada Muhammad Ridwan, tapi lagi-lagi Kawin berhasil
menyelamatkan gawang Thailand dari serbuan para pemain Indonesia. Ya, terlihat ada dua pemain Thailand justru mendapatkan sebuah keram. Tidak hanya Cahaya Pipat, tadi kita juga sebenarnya Oracit. Tapi Indonesia tentunya tetap tidak peduli dan hampir saja sebenarnya sebuah serangan yang dibangun cukup rapi dari sebuah kaki berbeda dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Rio Fahmi masuk dan tentunya ini mencoba menambah daya gempur dari sisi sayap, terutama di sisi kanan daripada penyerangan Indonesia. Mari kita berharap karena kita tahu sebenarnya Rio Fahmi ini mampu sebenarnya bisa melakukan sebuah serangan yang karena kita tahu dia juga bisa berfungsi sebagai wingback yang bisa terus maju dan melakukan ancaman-ancaman dari sisi kiri pertahanan Thailand. Nah, dan tim ini memang selain SEA Games dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia. Yapat tampaknya sudah bisa bangkit kembali, yaitu Cahaya Pipat. Supan masuk dengan para supporter Thailand memadati stadion Yan Phuong di distrik Nam Dinh. akan masuk untuk menggantikan posisi dari yang Pipat tadi, William Gabriel. Atep rapat Fahrudin gagalkan Indonesia. Pelanggaran jelas tadi, mengangkat kaki terlalu tinggi tadi. William Gabriel kartu kuning, melanggar mark lock. Ya, di sini kita lihat bagaimana ya kaki yang diangkat terlalu tinggi, jelas kartu kuning. Dan masih sekitar 10 menit lagi. Tersisa waktu tentunya buat Indonesia untuk mengejar ketinggalan. Juga tim Thailand tidak bermain terlalu baik juga kalau kita lihat. Tinggal bagaimana kita bisa diimbangi. Ya, jelas. Dan memang kita harus sedikit lebih banyak menyerang ini karena kita tahu kita tentunya memiliki skill. Sayang sekali. Umpan yang baik dari Ilham tidak mampu dibaca dengan sangat baik tadi oleh Ronaldo Kuateh. Sebuah peluang tadi, kesempatan untuk melakukan tekanan, gagal. Ada 3 pemain yang dipersiapkan Thailand untuk masuk. Nomor punggung 5, Anusak Jaipet. Suruh cepat keluar, kita lihat Nakin Wisetchat agar tidak memperlama permainan. Mati Sarakun, Mati masuk, dan juga Narakon Nom Sakul masuk. Rizky Ridho belakang, karena tidak ada satu pemain yang membuka ruang tadi sehingga sulit Rizky Ridho untuk mendapatkan atau memberikan umpan. Abimanyu, umpan terobosan sangat baik sebenarnya, terlalu jauh dari Sadil Ramdhani. Ya, memang mau tidak mau kita harus lebih mengambil alih inisiatif serangan. Mungkin tidak terlalu banyak harus melakukan umpan-umpan direct atau yang terlalu jauh. Harus bisa lebih percaya diri lagi tentunya memainkan atau mengumpan bola, membangun serangan dari kaki ke kaki, yang sebenarnya menjadi keunggulan daripada timnas Indonesia. Dan berharap tentunya dalam melakukan sebuah kesalahan dan memberikan tentunya sebuah tendangan bebas untuk Indonesia. Ini tentu kita harapkan di 10 menit terakhir kalau memang Indonesia masih ingin mengejar ketertinggalan daripada Thailand. Berduel Muhammad Ridwan dari Kikam Buaya Ronaldo Kuateh. Gagal kembali, tapi kembali ada yang terjatuh dari pemain Thailand. Tidak ada sesuatu pun yang keras terjadi dari
ini lebih ke pada sinetron. Ya ini entah kenapa ya, kalau kita lihat memang beberapa pemain Thailand mencoba merusak konsentrasi pemain-pemain timnas Indonesia. Kita lihat tadi ada beberapa kesempatan, tentunya Kemdi sendiri mencoba melakukan sebuah protes, memancing tentunya, memecah konsentrasi, dan lagi-lagi dia juga melakukan sebuah, menurut saya ini acting gitu ya, kan tidak terjadi sesuatu apapun. Sangat mengecewakan, justru pemain yang kita tahu berdarah Eropa ini, berdarah Swedia ini. Jangan sampai terpancing Ricky Iya, Kambuaya. nggak perlu kita terpancing tentunya. Karena sering sekali di mana dia melakukan protes padahal bukan dia sendiri ya yang terlibat dalam sebuah kejadian dengan pemain timnas Indonesia atau sebuah tackle atau sebuah kesalahan, tapi selalu dia yang sepertinya melakukan protes, Bung Adi. Sampai terpancing Ricky Kambuaya dari intrik dilakukan para pemain Thailand. Dapatkan kartu kuning. Kita lihat Rizky Ridho sapu bola ke depan. Masih ada waktu buat Indonesia sebenarnya untuk bisa menyamakan kedudukan. Masih tertinggal 0-1 lewat gol yang diciptakan oleh Weratep. Abimanyu membangun tekanan lewat Rizky Ridho. Firza Andika sangat baik. Firza umpan kepada Ronaldo dengan penjuru. Oh, nampaknya dianggap mengenai kaki Ronaldo. Ya, begitu bersemangat, begitu berapi-api sepertinya Jonathan Kemdi. Mari duel di udara, Mark Klok, Ricky Kambuaya. Sapu kita lihat tadi Ekanir. Mark Klok ke kanan. Ada Ilham Rio Fahmi. Harapan kita lihat dengan Conapat. Umpan yang tidak sempurna dari Ilham Rio Fahmi. Lempar ke dalam Indonesia. Ilham Abimanyu. Ada Rizky Ridho. Oh, hampir saja tadi umpan yang tidak sempurna dari Rizky Ridho. Umpan terobosan langsung arahkan. Sangat baik pada Sadil Ramdhani. Pelanggaran dilakukan oleh Ilham Rio Fahmi. Di depan asisten wasit 2 Dias Al-Happa dari Sri Lanka. Inilah Ilham Rio Fahmi, pemain asal Persija Jakarta. Ya, Conapat Muapan ini cukup bermain baik dan bagaimana dia begitu padu dipasangkan dengan Jonathan Kemdi. Dan jelas ini adalah tentunya back tengah masa depan untuk timnas Thailand sendiri, mengingat mereka hanya berusia 18 dan 19 tahun masing-masing. Dan Thailand benar-benar ingin memperlambat permainan Bung Doni. Harusnya Indonesia benar-benar mengambil inisiatif untuk bisa mempercepat dan menguasai bola dengan sangat baik. Iya. Terlalu cepat kehilangan bola. Banyak penonton, sudah banyak yang meninggalkan bangku penonton. Oh, sangat baik pelanggaran tadi dilakukan. Pelanggaran jelas oleh Weratep. Apakah kartu kuning? Kartu kuning jelas. Oh, nampaknya jatuh rapatkah? Ataukah Anusak mendapatkan kartu kuning? Anusak. Ya, benar Anusak tadi yang mengganjal dengan keras Ronaldo. Anusak Jaipet. Jatuh berdiri, tindakan pertama pun sudah pelanggaran. Iya, ini 2 kali secara beruntun. Banyak Thailand tidak memberikan kesempatan buat Indonesia untuk mengembangkan permainan, langsung melakukan pressing ketat dengan garis pertahanan tinggi. Umpan langsung. Gagal tadi Sadil. Kesempatan Indonesia, lempar ke dalam. Sadil Ramdhani. Umpan tadi salah namun sayang. Naik kaki dari
Ilham Rio Fahmi tadi. Supaya Jatuh Rapat benar-benar fokus untuk mengawal pergerakan Sadil Ramdhani. Bukan sebuah pelanggaran. Maklok. Oh, kartu kuning jelas tadi dilakukan oleh Patrick. Ini nampaknya tidak mendapatkan hukuman apa-apa dari wasit. Antara dilakukan oleh Patrick terhadap Maklok. Patrick Gustafsson menjadi 3 gol ke gawang PLA di SEA Games 2022 ini. Berikan aba-aba Maklok dan Kabuaya di kotak penalti lakukan sudah. Tidak terjadi apa-apa, dibiarkan saja oleh wasit Ali Yahya Al-Mula dari Uni Emirat Arab. 1,5 menit lagi pertandingan babak kedua perpanjangan waktu dan normal akan segera berakhir, Bung Doni. Bukan handsball, Bung. Ya, bukan. Memang sepertinya tendangan bebas ini tidak sampai ke pemain-pemain Indonesia, tapi tepat tadi dikatakan oleh beberapa pemain Indonesia mencoba klaim bahwa itu adalah handball, dan tapi ternyata jelas tidak. Masih tersisa waktu mungkin hanya sekitar 2-3 menit saja. Mau tidak mau Indonesia harus melakukan pressing dan merebut bola dan cepat melakukan sebuah serangan kalau memang masih ingin menyamakan kedudukan. Waktu tidak lagi berpihak kepada kita, Bung Adi. Rakon tadi pada Ratep kiri pada Jatuh Rapat. Masih Jatuh Rapat berhadapan dengan Rahmat Fahrudin. Sangat baik. Oh, handsball justru dinyatakan oleh wasit Ali Yahya Al-Mula. Apakah memang handsball? Oh, dengan sengaja tadi dilakukan oleh Abimanyu, tapi sesungguhnya harusnya pelanggaran. Iya, mungkin dia merasa harusnya itu bolanya sudah mati karena melihat bahwa dia dilanggar, makanya dia mencoba memberhentikan bola. Dan ini sebuah ketidakberuntungan tentunya buat Indonesia, karena bagaimana juga akan membuang waktu ini timnas Thailand, mengingat sudah memasuki 120 menit. 120 menit panjang waktu yang segera berakhir, tambahan hanya 3 menit harusnya dimanfaatkan Indonesia. Pelanggaran tadi Patrick Gustafsson tadi. Reza Andika cepat umpan langsung ke kanan. Ilham, kontrol yang salah dari Ilham Rio Fahmi. Kesempatan yang sangat terbuka sebenarnya. Bola yang mengarah ke Ilham Rio Fahmi tadi, Bung Doni. Sayang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Betul. Sebenarnya sebuah umpan yang sangat baik sekali dari Reza Andika yang mencoba memanfaatkan lebar lapangan, tapi sayang kontrol yang sangat tidak baik sekali sehingga bola harus lepas dari kaki Rio Fahmi. Pemain muda yang tentu kita berharap banyak terhadap seorang sosok Rio Fahmi, dan tentunya mendapat kesempatan lebih karena memang Asnawi Mangku Alam tidak bisa bermain posisi bek kanan, posisi yang memang menjadi sentral buat daya serang Indonesia, dan sayang sekali memang Asnawi tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Gagal dari duel udara. Kaki Patrick direbut oleh Firza Andika. Terlalu lama Firza. Sebenarnya tadi bisa langsung membuang bola ke depan, tapi memaksa untuk mendribble bola Firza Andika, dan hilanglah kesempatan Indonesia untuk bisa melakukan serangan kartu kuning buat mati tadi. Ada William keluar dengan gawang saja. Dari kanan, kartu kuning buat William, kartu merah nampaknya. Kartu merah buat William Gabriel dari wasit Ali Yahya Al-Mula, tapi sayangnya dapatnya di akhir-akhir babak kedua perpanjangan waktu, Bung Doni.
Tapi mari kita tidak berhenti berharap, Bung Adi. Masih ada waktu menit dan dengan adanya kejadian ini tentunya masih ada ekstra beberapa detik. Dan ini kenapa apa yang terjadi dengan dua pemain berketurunan Swedia ini yang sepertinya berbeda dengan karakter pementalan, seharusnya lebih sabar atau tidak lebih mencoba menyulut emosi. Jelas ini kartu merah, Bung Adi. Harusnya wasit lebih tegas. Ya, Nah, William benar-benar memperlambat permainan, ngulur-ngulur waktu. masih juga belum keluar. Pada saat bola sudah harus tendangan bebas segera dilakukan. Protes keras William Gabriel pada official keempat dari pertandingan ini. Gol! Baik. Oh, terbuang percuma tadi. Ya memang Jonathan Kemp ini sering sekali ya mencoba menyulut emosi pemain Indonesia. Cuman yang penting adalah kita tidak perlu juga terpancing emosi kembali, Bung Adi. Hati-hati Ya. Indonesia. Jadi keributan di antara pemain Indonesia dan Thailand sampai kapten kesebelasan yaitu Kawin Tamsacana dan juga Fahrudin harus turun untuk melerai rekan-rekannya. Kartu kuning buat Jonathan Hamdi dari wasit Ali Yahya, dan kartu merah karena kuning kedua buat Rahmat Irianto. Ya, ini menarik karena udah terjadi 20 pertandingan. Ini adalah pertandingan 21. Selama 20 pertandingan baik di grup A dan grup B, Bung Hadi, hanya baru satu kartu merah yang keluar. Dan itu adalah untuk Jonathan Kemp pada saat mereka melawan Malaysia. Tapi kita lihat di pertandingan kali ini langsung keluar total 3 kartu merah. Sangat disayangkan. Tapi memang terlalu banyak intrik yang dilakukan para pemain Thailand. Ya, sehingga Kemp harus dikeluarkan menurut saya. Tapi malah Firza Andika pun harus mendapatkan kartu merah. Tapi kalau saya rasa Firza Andika memang mengambil pemain tadi sangat keras. Oh, kartu merah, jelas. Buat Ricky Kambuaya Ya, Bung Doni. ya, ini Sangat saya rasa banyak setuju. sekali kartu merah yang didapat para pemain Jadi memang Indonesia. ada kartu merah harus diberikan terhadap sebuah pelanggaran yang jelas-jelas ada kontak fisik. Ya, Nisa. Emosi, Bung Adi. Ya, Ricky Kambuaya mungkin mendapatkan kartu kuning kedua karena memang terlibat tadi dengan salah satu pemain Thailand. Sedikit agak emosi Ricky Kambuaya karena memang wasit berkali-kali membiarkan para pemain Ya. Thailand untuk melakukan intrik-intrik. Tidak ada peringatan keras seperti saat William Gabriel terlalu lama untuk keluar lapangan pertandingan, dan William Gabriel hanya Iya. dibiarkan saja oleh wasit Ali Yahya, sehingga emosi para pemain Indonesia pun memuncak. Sedangkan dari Thailand ada William Gabriel dan Ya. Sebenarnya masih terlihat. Tadi kita pikir Kemp juga mendapat kartu merah, tapi masih kartu kuning. Tapi memang William Gabriel Werde, ya, Weidershow, nama keluarga daripada Swedia dia. Ini ada kartu kuning lagi diberikan, kita tidak tahu tentunya buat siapa. Oh, buat Polking. Mungkin terlalu reaktif di area teknis atau di bench dari lapangan, sehingga mengganggu kenyamanan sebuah pertandingan. Mendapatkan
dari Madam Pang, manajer dari Thailand, Alexander Poking, pelatih Thailand berdarah Brazil Jerman. Oh, nampaknya wasit Aliyahya Almula langsung meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak kedua perpanjangan waktu antara Indonesia melawan Thailand pada babak semifinal cabang sepak bola SEA Games 2022 di Stadion Siem Truong di distrik dari Nam Dinh. Gol kemenangan Thailand tadi diciptakan oleh Weratep. Dengan demikian Indonesia gagal untuk melaju ke final seperti yang telah dilakukan di tahun 2019. Saat itu Indonesia gagal di final dari Vietnam karena kalah 3-0, dan kembali Thailand menggagalkan Indonesia di semifinal seperti yang pernah terjadi di SEA Games 85. Dengan demikian fokus sudah Indonesia untuk merebut medali emas, tapi Indonesia masih memiliki kesempatan untuk tampil meraih medali perunggu untuk menunggu pertandingan semifinal lainnya antara tuan rumah Vietnam dan juga Malaysia. Dan pemirsa, kami langsung saja ke studio bersama Bung Didan dan juga Bung Doni. Salam olahraga. Baiklah, terima kasih Bung Hadi Ahai Gunawan. Reportasi yang sangat luar biasa tentunya bersama dengan Bung Doni. Tadi kita lihat kesedihan kembali berada di kubu Indonesia, Bung Doni. Satu gol dari Thailand, dari Weratep. Kita lihat bagaimana sangat tenang mengeksekusi sebuah kesempatan dan berakhir jadi gol. Pemain-pemain muda, dan kita melihat akhir dari pertandingan yang sangat suram, Doni. Karena di sini banjir atau hujan kartu merah, dan kita lihat juga bagaimana para pemain muda ini betul-betul sulit untuk mengontrol emosi dan terjadi beberapa friksi tadi. Ya, tapi saya tetap melihat bahwa di sini adalah ketidakmampu pemain timnas Indonesia, pemain